warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube aku. Nah teman-teman, pada videoku kali ini aku akan membahas salah satu karya dari Buya Hamka yang tidak awam lagi, yaitu novel yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah. Nah, bagi teman-teman penggiat seni atau yang berkecimpung di dunia sastra, tentu tidak awam lagi dengan novel Buya Hamka yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah ini. Oke, sebelumnya selain kita membahas sinopsis dari novel ini sendiri, kita juga akan nantinya membahas teori-teori apa atau tinjauan apa yang cocok digunakan oleh untuk menganalisis dari novel ini sendiri. Nah, dengan harapan semoga video ini bermanfaat terutama untuk adik-adik kita yang sedang berkecimpung atau sedang membahas perkuliahan untuk menganalisis karya sastra. Nah, sebelumnya novel Di Bawah Lindungan Ka'bah ini alur yang digunakan itu flashback karena dari kejadian di waktu itu ia mengingat kembali kejadian yang telah ia laluinya. Nah, tokoh utama dari novel ini sendiri yaitu ada Hamid dan Zainab. Jadi dalam novel ini, dalam cerita ini lebih dominan menceritakan tentang tokoh si Hamid ini. Diawali dengan judul Mekah pada tahun 1927. Nah, di mana tokoh Hamid menceritakan kejadian-kejadian apa yang ia rasakan dalam hidupnya kepada salah seorang sahabatnya ketika berada di kota Mekah. Nah, Hamid merupakan salah seorang anak yatim dari keluarga yang bisa dikatakan tergolong tidak mampu. Nah, dengan segala keterbatasan yang dialami Hamid dengan ibunya ini, di sisi lain ibunya ingin melanjutkan cita-cita dari ayah Hamid ini, yaitu ingin menjadikan anaknya seorang ahli agama, ahli ibadah, dan hebat dalam ilmu pengetahuan. Namun atas keterbatasan dari segi ekonomi dan segala kebutuhan oleh orang tua Hamid dan Hamid ini, orang tua Hamid atau ibu Hamid ini hanya bisa pasrah saja. Nah, menjelang Hamid kecil ini dewasa, ia memiliki ide bagaimana jika ia menolong perekonomian ibunya dengan berjualan keliling di sekitar rumahnya. Maka ia meminta kepada ibunya untuk membuatkan makanan-makanan ringan, makanan-makanan kecil, ataupun goreng-gorengan yang bisa ia jajakan keliling tempat tinggalnya tersebut. Pada mulanya ibunya menolak karena ibunya kasihan tentunya sama anaknya yang masih tergolong kecil untuk membantu perekonomiannya. Namun karena keadaan akhirnya ibu Hamid menyetujui usul dari Hamid itu sendiri. Maka mulailah Hamid berkeliling tempat tinggalnya untuk menjajakan goreng pisang ataupun kue-kue lainnya. Tidak jauh dari tempat tinggal Hamid, di sana terdapat sebuah rumah gedung mewah besar yang tadinya ini adalah kepunyaan orang Belanda, namun telah dipindah alihkan atau dijual oleh orang Belanda tersebut kepada seorang saudagar yang kaya raya. Nah, saudagar ini bernama Haji Jafar dan Mak Aisyah. Nah, ia juga memiliki seorang anak yang hampir sepantaran dengan Hamid, hanya seorang anak saja perempuan bernama Zainab. Nah, singkat cerita, ketika Hamid sedang berjualan mengelilingi tempat tinggalnya, lalu dilihatlah oleh Mak Aisyah, Hamid berkeliling menjajakan jualannya, maka tampaklah oleh Mak Aisyah tersebut. Lalu Mak Aisyah meminta kepada Zainab, kepada anaknya, untuk memanggil anak kecil penjual goreng tersebut karena merasa iba. Nah, atas dasar kasihan tersebutlah keluarga Haji Jafar dan Mak Aisyah ini membeli dagangan Hamid hingga berulang kali. Dan pada akhirnya ia bertanya kepada Hamid tentang keberadaan keluarganya. Lalu Hamid pun
menceritakan kepada Ma'asyah tersebut bahwasanya ia adalah seorang anak yatim yang hanya tinggal bersama seorang ibunya dengan segala kekurangan. Nah, atas dasar tersebut lalu Ma'asyah memerintahkan kepada Hamid untuk mengajak ibundanya pergi bertandang ke rumah Haji Ja'far. Pada mulanya Hamid merasa ragu. Ia telah mengetahui bahwasanya ibunya tentu akan menolak ajakan tersebut. Namun Ma'asyah tetap meyakinkan Hamid bahwasanya ia ingin kenal terhadap ibu Hamid. Nah, lalu pulanglah ibu Hamid dan menyampaikan kepada ibunya bahwasanya ada seseorang yang tinggal di rumah besar tersebut ingin berkenalan lebih dekat dengan ibunya ini. Nah, ibunya awalnya menolak, namun setelah dibujuk-bujuk Hamid, akhirnya ibunya menyetujui untuk bertandang ke rumah Haji Ja'far. Nah, pertemuan antara Ibu Zainab dengan Ibu Hamid disambut dengan baik oleh keluarga Haji Ja'far. Walaupun seorang yang kaya raya dan serba kecukupan, namun tidak ada rasa kesombongan yang dimiliki oleh keluarga Haji Ja'far. Mereka menyambut baik keluarga Hamid yang serba pas-pasan tersebut. Berawal dari pertemuan tersebut, akhirnya keluarga Haji Ja'far dan keluarga Hamid menjadi dekat. Seringkali Hamid dan ibunya bertandang ke rumah besar tersebut untuk membantu-bantu apa yang bisa ditolong, dan Haji Ja'far pun merasa terbantu dengan segala kebaikan yang dilakukan oleh Hamid dan ibunya tersebut. Kebaikan budi Haji Ja'far beserta keluarganya, tokoh Hamid ini dimasukkan ke sekolah rendah bersama dengan Zainab, yaitu di HIS. Nah, setelah menyelesaikan pendidikannya di HIS ini, lanjut Zainab dan Hamid dimasukkan ke sekolah Mulo. Nah, di sekolah Mulo inilah akhirnya Zainab menyelesaikan pendidikannya karena ia harus masuk dalam pingitan orang tuanya, sebagaimana tradisi yang ada pada saat itu. Nah, sementara Hamid lanjut disekolahkan lagi oleh Haji Ja'far ke Padang Panjang. Nah, ia di sana menuntut pendidikan agama sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh ayahanda dari Hamid ketika masih hidup. Nah, tentu keluarga Hamid dan ibunya sangat senang sekali karena atas kebaikan budi yang telah diberikan oleh Haji Ja'far terhadap keluarga mereka sangat menolong dalam mewujudkan cita-cita yang telah diinginkan oleh almarhum orang tua Hamid. Ketika menjalani pendidikan di Padang Panjang, disinilah Hamid merasakan sesuatu yang lain di hatinya. Karena selama menjalani pendidikan HIS dan Mulo, ia selalu didampingi oleh Zainab selama pendidikan tersebut, dan kali ini ia hanya seorang diri dan merasakan ada sesuatu yang hilang dari dekatnya, dari hatinya. Maka tidak heran jika Hamid sering merasa ada sesuatu yang kurang dari apa yang telah ia hadapi saat itu. Pada mulanya Hamid enggan untuk menyadari bahwasanya sosok yang ia rasa kehilangan dalam dirinya itu adalah Zainab. Ia selalu menepis pikiran-pikiran itu. Namun pikiran-pikiran itu selalu muncul begitu Hamid melihat keindahan alam. Karena ia tahu saudari perempuannya tersebut sangat menyukai keindahan-keindahan alam. Nah, bahkan semakin ia menepis, maka segala sesuatu tentang Zainab akan menyeruak dari lubuk hatinya. Nah, Hamid sudah tidak sabar untuk menunggu libur akhir pekan di bulan puasa. Hamid telah merancang segala keindahan cerita yang akan ia sampaikan kepada Zainab setelah ia melakukan liburan puasa nanti, atau biasa disebut dengan vakansi. Nah, apa yang telah ditunggu-tunggu Hamid ini akhirnya tiba saatnya. Dan kembali ke kota Padang, Hamid menemui ibunya dan dengan haru ia
bercerita kepada ibunya bahwasanya ia telah hampir menyelesaikan cita-cita dari ayahnya, yaitu menjadi seorang ahli ibadah. Nah, ibunya pun sangat terharu dan memerintahkan Hamid untuk menemui Haji Jafar. Nah, pada saat itulah Hamid menemui Haji Jafar dan Mak Aisyah untuk menyampaikan terima kasihnya karena berkat kebaikan hati dan ketulusan mereka untuk menolong Hamid, maka cita-citanya akan segera terwujud. Nah, di rumah tersebut ia juga menemui Zainab. Namun tidak seperti ia bisa bercerita bebas dengan ibunya, dengan Haji Jafar ataupun dengan Mak Aisyah. Di depan Zainab ia merasa keluh dan sangat grogi. Bahkan jangankan untuk bercerita, untuk mengucapkan satu kata pun Hamid sangat grogi dibuatnya. Cerita-cerita indah yang telah Hamid susun sebelumnya untuk disampaikan kepada Zainab tiba-tiba hilang melayang. Ia tidak tahu lagi apa yang akan ia ucapkan kepada adik perempuannya tersebut. Setelah liburan puasa habis, Hamid kembali lagi ke Padang Panjang untuk melanjutkan studinya. Nah, pada saat inilah terjadi berita duka yang dikirim dari kota Padang yang mengabarkan bahwasanya Haji Jafar telah berpulang ke rahmatullah. Nah, dengan berat hati, dengan rasa sedih, akhirnya Hamid pulang ke kota Padang kembali. Kematian Haji Jafar ini tentu menjadi duka tersendiri bagi Hamid dan keluarganya. Betapa tidak, karena selama ini Haji Jafarlah yang membiayai segala keperluan pendidikan oleh Hamid ini. Nah, sejak sepeninggalan Haji Jafar ini pun tentu keluarga Haji Jafar menjadi ada keterbatasan dengan keluarga Hamid, tidak seperti pada waktu-waktu sebelumnya. Nah, pada kedukaan itu belum selesai, dukaan berikutnya pun bergilir mendatangi Hamid. Ibunya tercinta telah sakit-sakitan, bahkan tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa lagi. Hal ini tentu saja membuat kesedihan Hamid semakin menjadi-jadi. Untung saja antara Mak Aisyah dan Zainab masih seringkali menjenguk ibunda dari Hamid ini, dan tidak hanya menjenguk, ia juga membawakan makanan-makanan yang bisa dimakan oleh ibunda Hamid ketika sedang sakit ini. Nah, Hamid tidak dapat berkata apa-apa saat Zainab dengan ibunya ini pergi ke rumahnya. Begitupun dengan Zainab, ia hanya tertunduk memandang, sesekali memandang Hamid dengan kasihan, karena ia tahu Hamid masih sakit dengan kehilangan Haji Jafar, dan kini ditambah lagi dengan sakit yang diderita oleh ibunya. Tapi Zainab tidak mengungkapkan kasihannya itu dengan kata-kata. Nah, begitupun dengan Hamid, ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun yang ditujukan untuk Zainab, karena untuk menghadapi Zainab saja ia sudah cukup merasa keluh. Gelagat Hamid ini terbaca oleh ibunda Hamid. Di tengah sakitnya tersebut, bahkan ibunda Hamid sempat menasehati Hamid. Ia menerka perasaan yang dirasakan oleh anaknya tersebut, dan bahkan terkaan itu tidak salah sedikit pun. Tapi Hamid terus saja menolak. Walaupun begitu, ibunya bukan anak kecil lagi. Ia mengetahui apa yang tersirat di hati anaknya. Ibu Hamid hanya mewanti-wanti bahwasanya rasa itu harus segera dipadamkan sebelum membara, karena tidak akan pantas seorang Hamid dengan seorang Zainab bersatu. Hamid hanyalah seorang anak dari golongan rendah, tidak seperti Zainab. Emas tidak setara dengan loyang. Hamid mengaminkan apa nasihat yang diberikan oleh ibunya, karena seperti itulah kenyataan yang ada. Secepatnya ia harus mengubur perasaannya dalam-dalam kepada Zainab. Walaupun sulit, namun Hamid harus tetap mencoba. Seandainya perasaan tersebut diketahui oleh Zainab, sedangkan Zainab tidak memiliki perasaan yang sama, apakah nantinya tidak akan rusak persaudaraan yang telah mereka bangun sedari kecil, yang mana Hamid telah menganggap Zainab sebagai adik, dan begitupun Zainab yang telah menganggap Hamid sebagai kakaknya sendiri. Dan seandainya perasaan itu terbalas oleh Zainab, bagaimana tentang ibu Zainab?
tentang Maisya, apakah ia akan merestui hubungan mereka? Yang jelas-jelas dari segi tatanan sosial mereka sudah tidak sepadan lagi. Dan apabila Zainab membalas perasaan Hamid, Maisya setuju. Tidak cukup sampai di situ, karena harus ada andil keluarga yang ikut menyetujui hubungan mereka. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan sulit seperti itu, makanya Ibu Hamid mendesak Hamid untuk segera menyingkirkan perasaan cinta tersebut. Beberapa hari setelah orang tua Hamid memberi nasihat tersebut, ibunya menghembuskan nafas yang terakhir. Dan kini hanya Hamidlah sebatang kara hidup menentukan nasibnya sendiri. Kesedihan Hamid semakin menjadi-jadi. Bahkan Hamid juga enggan untuk pergi ke rumah Maisya untuk sekedar bersiraturahmi, karena Hamid takut nantinya ia tidak dapat mengontrol hatinya untuk bisa bersua dengan Zainab. Berusaha untuk selalu menjaga hatinya. Namun pada suatu ketika, di tepian bibir pantai ia terpergok oleh Maisya. Lalu ia disapa oleh Maisya dengan pertanyaan kenapa ia tidak ada datang-datang ke rumah. Apa ia ingin memutuskan tali silaturahim? Tentu saja Hamid enggan menjawab apa yang sesungguhnya ia rasakan. Ia hanya mengatakan bahwasanya ia masih bersedih atas kehilangan-kehilangan yang belum selesai luka lama sudah ada luka baru. Namun Maisya hanya menghibur Hamid bahwasanya itu tidak perlu dipikirkan berlarut-larut. Lalu ia menyuruh Hamid untuk segera pergi ke rumahnya karena ada suatu hal yang ingin ia sampaikan. Hamid pun menuruti permintaan Maisya. Ia pergi ke rumah Maisya. Namun tahukah siapa yang membukakan pintu ketika Hamid mengunjungi rumah Maisya? Kala itu Maisya tidak ada di rumah, dan justru Zainablah yang membukakan pintu. Dan betapa berdebarnya hati Hamid. Selama ini ia tidak pergi ke rumah tersebut untuk menghindari bertemu Zainab, untuk menjaga hati dengan Zainab. Namun saat itu ia berhadapan langsung dengan orang yang ia takuti tersebut. Tidak disangka, ternyata tidak hanya Hamid yang menundukkan pandangannya, begitupun dengan Zainab. Wajahnya seketika memerah karena menahan rasa malu berhadapan dengan Hamid. Setelah menyampaikan 1-2 kata basa-basi, akhirnya untung segera tibalah Maisya dari rumah sebelah. Nah, Hamid lalu dipersilahkan masuk. Ternyata betul dari pertemuan itu ada suatu hal yang ingin disampaikan Maisya. Maisya minta tolong kepada Hamid untuk menyampaikan bahwasanya Zainab sudah tidak anak-anak lagi dan ia harus segera dinikahkan. Namun sayangnya Zainab menolak. Maisya tidak sanggup melunakkan hatinya, makanya dipanggillah Hamid untuk ke rumahnya untuk membujuk hati Zainab agar Zainab menerima pinangan dari keluarga ayahnya. Dengan harapan jika ia menikah dengan keluarga ayahnya, segala harta kekayaan yang dimiliki oleh ayah Zainab terjaga. Tentu saja hati Hamid semakin hancur mendengar itu. Bagaimana ia akan menolak melakukan suatu hal yang tentu saja bertentangan dengan isi hatinya. Namun di sisi lain Hamid tidak kuasa untuk menolak permintaan tolong dari orang yang selama ini telah menolong hidupnya. Akhirnya ia mengiyakan permintaan tolong dari Maisya tersebut. Jawaban Hamid tentu saja Maisya merasa senang. Namun tidak seperti hati Hamid yang hancur, bagaikan lonceng yang sedang dipukul. Begitulah kira-kira perasaan Hamid di kala itu. Maisya lalu memanggil Zainab untuk segera mendekat, karena Hamid akan menyampaikan sesuatu, ungkapnya. Zainab lalu datang, duduk di antara mereka. Lama Hamid berpikir karena bingung ingin memulai cerita dari mana.
Akhirnya Hamid mulai membuka percakapan antara mereka bertiga. Dengan perjujuran peluh dan hati yang berantakan, Hamid mengungkapkan bahwasanya memang kewajiban seorang anak lah untuk berbakti kepada orang tua dengan menuruti segala kehendak orang tua. Lalu ia menyampaikan bahwasanya orang tua dari Zainab menginginkan bahwasanya Zainab sekiranya menerima tawaran untuk dinikahkan dengan saudara dari ayahnya. Namun apa yang terjadi? Zainab terus menangis dan tidak terima. Ia mengatakan bahwasanya ia belum sempat untuk nikah. Hamid dan Ibu Zainab hanya terdiam mendengar itu. Bahkan Zainab sempat berkata bahwasanya begitu tega Hamid memaksanya untuk menikah. Tentu saja dalam hatinya mungkin ia tidak menerima karena orang tersebut bukan orang yang diinginkan oleh Zainab. Setelah kejadian itu akhirnya Hamid pulang dengan hati yang bergetar. Langkahnya gontai, dengan perasaan yang hancur ia menuju rumahnya. Kala itu ia merasa dunia benar-benar runtuh dibuatnya. Hatinya benar-benar hancur berkeping-keping. Dalam kehancuran dan kekacaubalaan itu, Hamid akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh. Ia menitipkan rumahnya kepada saudara yang telah ia percaya. Lalu ia tanpa sepengetahuan siapapun ia melakukan perjalanan ke Siantar. Dalam perjalanan ke Siantar, dalam keadaan hati hancur, ia seperti orang melarat yang selalu digelantungi oleh perasaan hidup. Sesampainya di Medan, ia lalu menulis surat yang ditujukan untuk Zainab. Dalam surat tersebut, ia memesan kepada Zainab bahwasanya jika nanti jadi seorang istri, hendaklah ia berbakti kepada suaminya. Hendaklah ia tulus mencintai suaminya dengan sepenuh hati. Dalam surat tersebut, Hamid juga berpesan bahwasanya agar Zainab tidak melupakan ia sebatas sebagai kakak. Hamid lalu melanjutkan perjalanannya. Ia terus mengembara menuju Singapura, Bangkok, berlayar hingga memasuki tanah Hindustan, lalu menuju Basrah, masuk ke Irak. Akhirnya sampailah ia ke tanah suci Mekah. Hamid di tanah suci sedikit lebih tenang, karena ia selalu menyibukkan hari-harinya untuk beribadah dan beribadah. Dan hanya dengan ibadahlah satu-satunya penawar segala penyakit dan perasaan yang ia rasakan. Dalam pengibadatannya di Mekah inilah, tanpa diduga dan tanpa disengaja, ia bertemu dengan salah seorang sahabatnya dari kampung. Sahabatnya tersebut bernama Saleh. Saleh menceritakan bahwasanya ia telah memiliki seorang istri, namun kala itu ia diberi kesempatan oleh istrinya untuk melanjutkan pendidikan di kota Mesir. Istri Saleh tidak lain adalah Rosna. Dan Rosna itu merupakan sahabat dekat dari Zainab. Saleh tidak bisa menahan apa yang selama ini cerita-cerita yang telah disampaikan oleh istrinya kepadanya tentang Hamid dan Zainab. Ternyata apa yang terjadi? Dalam pengembaraan Hamid mencari ketenangan, ada hati yang terluka, ada hati yang tersiksa, ada perasaan yang tidak tersampaikan. Semuanya itu dialami oleh Zainab. Zainab menahan semua itu seorang diri. Karena hingga pada saat itu ternyata Zainab tidak menerima pinangan dari saudara ayahnya tersebut. Karena apa? Karena dalam hati Zainab tidak ada laki-laki lain selain hanya Hamid.
Ia tertarik dengan Hamid karena budi baik yang dilakukan oleh Hamid dan keluarga Hamid selama mereka bergaul. Zainab memandang Hamid bukan karena fisik, karena diceritakan dalam novel tersebut fisik Hamid biasa saja, dan juga bukan karena harta. Jikalau dibanding karena harta, Zainab dengan Hamid ibarat langit dengan bumi. Tapi Zainab terkesima dengan Hamid karena jiwanya yang bersih, karena budinya yang baik. Mendengar cerita Soleh tersebut, tentu hati Hamid sangat senang. Ia seperti orang yang lebih dari mendapatkan sesuatu yang tidak pernah didapatkan oleh orang lain. Hatinya sangat gembira. Namun apa daya, kini ia telah jauh dari pelupuk mata Zainab. Saleh lalu mengirim surat kepada istrinya Rosna di kampung, yang menceritakan bahwasanya di Mekah ia bertemu dengan orang yang selama ini dirindukan oleh Zainab, yaitu Hamid. Mendengar berita itu, Rosna langsung menyampaikan kepada Zainab. Betapa senangnya hati Zainab. Zainab lalu menuliskan sebuah surat yang ia tujukan kepada Hamid, yang berisi tentang segala kerinduan yang ia rasakan selama kepergian Hamid. Selain itu, Zainab juga menceritakan bahwa keadaannya sekarang semakin buruk. Badannya semakin kurus dan sakit-sakitan. Ia juga sempat berpesan kepada Hamid, jika tidak cepat-cepat balik ke tanah air, mungkin nantinya ia hanya akan melihat batu nisan yang tertancap di pemakaman. Membaca surat itu, Hamid tanggal 9 Zulhijjah, Hamid bersiap untuk berangkat ke Arafah. Walaupun kondisi kesehatannya tidak begitu baik, namun ia tetap berusaha untuk memenuhi rukun ibadahnya. Sesampai di Arafah, keadaan sedang panas terik sehingga menambah kondisi badan Hamid semakin memburuk. Bahkan, ia sempat tidak sadarkan diri. Dalam rangkaian ibadah yang ia jalani, akhirnya ia kembali lagi ke Makkah. Melihat kondisi kesehatan Hamid yang semakin parah, sahabat-sahabatnya sudah berprasangka yang tidak-tidak. Bahkan mereka mencemaskan bagaimana jika ibadah ini adalah ibadah terakhir yang bisa dilakukan oleh Hamid. Kecemasan itu dijawab oleh surat kawat yang dikirim oleh Rosna, istri Soleh. Soleh membaca surat tersebut dengan wajah yang tidak baik lagi. Ia segera menyimpan surat itu ke dalam sakunya dalam-dalam. Namun, dalam gendongan orang Badui untuk melakukan pelemparan jumrah, Hamid menyadari ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Lalu ia mengatakan kepada Soleh, sekiranya apa yang kau sembunyikan, bahwasanya itu berkaitan tentang aku, tentang hidupku, maka sampaikanlah. Jangan buat aku semakin penasaran di sisa-sisa usiaku ini, kata Hamid. Namun Soleh masih enggan untuk membuka suara. Ia hanya diam tertunduk dalam kesedihan. Namun Hamid bisa membaca situasi tersebut. Ia mengatakan, apakah Zainab telah mendahului kita? Telah mendahului aku? Ucapnya. Lalu Soleh memeluk Hamid dan menyabarkan, seraya memberi bisikan bahwa apa yang ia khawatirkan, apa yang ia sampaikan itu adalah betul adanya.
Zainab telah lebih dahulu menghadap sang ilahi. Mendengar itu, Hamid hanya pasrah karena semuanya telah terbayang olehnya. Dalam gendongan orang Badui, ia akhirnya menyelesaikan peribadatan terakhirnya. Sambil memeluk Ka'bah, ia mengeluarkan segala isi hati yang terpendam selama ini. Cinta yang terlambat antara ia dan Zainab, walaupun tidak bersamaan di dunia, tapi di bawah lindungan Ka'bah itulah segalanya mempersatukan. Inilah sinopsis di bawah lindungan Ka'bah karya Buya Hamka. Nah, berdasarkan sinopsis yang telah dibacakan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dari novel di bawah lindungan Ka'bah ini bisa kita analisis dengan beberapa kajian. Nah, diantaranya itu psikologi sastra. Nah, di sini teman-teman bisa mengkaji psikologi antara tokoh Hamid ataupun tokoh Zainab. Nah, itu adalah tokoh sentral yang menemui banyak konflik atau bisa dikaitkan dengan kajian psikologi. Nah, selanjutnya bisa juga secara struktural, yaitu dari pembangun dari karya sastra itu sendiri yang meliputi 7 unsur yang telah ada pada videoku sebelumnya. Nah, selain itu bisa juga dari sosial yang ada di dalam karya, nah, atau sosiologi sastra. Ini terkait dengan keadaan sosial budaya di mana cerita tersebut diceritakan. Nah, semoga video ini menginspirasi dan memberi ilmu kepada teman-teman sekalian. Jangan lupa saksikan videoku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.